Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda terbakar. Sejauh ini penyebab pastinya belum diketahui. Pengeboman ikan di perairan Berau masih terjadi, namun Dinas Perikanan tak bisa berbuat banyak. Sekolah rakyat di Samarinda sepenuhnya siap digunakan, namun pada tahap awal mereka harus memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya. Kebakaran pada ruang poliklinik Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda pada Rabu dini hari menyebabkan petugas dan pegawai rumah sakit panik. Mereka pun terlihat berusaha menyelamatkan diri bersama sejumlah barang penting dari dalam ruangan yang belum terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba bekerja cepat. Mereka berupaya agar kobaran tidak meluas ke bangunan lainnya. Upaya ini membuahkan hasil, petugas berhasil meminimalisir kebakaran agar tidak meluas. Meski begitu, lantai 2 dan 3 tidak luput dari kobaran api. Tadi kami dari Istamkar, Posko 2 menerima info sekitar pukul 2.30 telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Umum Awab Syahrani. Tiba di sini kita melaksanakan pemadaman. Jadi yang terbakar tadi itu di lantai 2 ruang psikoterapi anak dan lantai 3 ruang rapat ini, ruang aula. Kabarnya Redranya lapor polisi ya? Kalau untuk Gibran kami belum tahu. Setelah berupaya selama hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jasad wanita yang digotong oleh warga dan relawan ini merupakan warga Jalan Lumba-Lumba Samarinda Ilir. Korban bernama Wahyuni ditemukan di Sungai Mahakam pada Rabu siang. Peristiwa ini bermula saat Wahyuni tersebut bersama anaknya mencuci di sungai. Warga menjadi curiga karena keduanya tidak lagi terlihat di sungai, sedangkan cuciannya masih berada di batang kayu. Untuk memastikan, warga pun mendatangi rumah Wahyuni, sedangkan beberapa lainnya turun ke air untuk mencari. Keterkejutan warga bertambah saat Wahyuni berhasil ditemukan, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Orangnya tidak naik-naik gitu kan. Nah, lalu mereka di sini ada yang melihat, oh ada orangnya, sandalnya ada, tapi orangnya nggak ada gitu. Nah setelah itu heboh begitu, datanglah masyarakat sekitar 1-2 orang, langsung merasa bahwa ini ada musibah. Nah terjunlah mereka ke sungai. Alhamdulillah tidak berapa lama gitu, mereka menyusuri menemukan ibunya. Nah, sementara anaknya ini sampai sekarang masih dicari. Sementara itu, salah satu warga yang ikut membantu pencarian menyatakan korban ditemukan di dekat batang kayu. Warga ini pun memastikan jika ibu dan anak itu berada di sungai untuk mencuci pakaian. Kenapa senggol-senggol kaki ini? Di sini, pas di sini. Pas itu Pak ya? Karena ada yang cari juga tadi, saya main tadi kesana nyelam sana nggak dapat. Dapatnya di sini Pak, di belakang ini samping batang ini. Ibunya sebelumnya ngapain di sini Pak? Ya? Ibunya ngapain di sini dia Pak? Cucian, mandi. Oke. Yang lain udah balik? Enggak, ya nggak ada orang, sudah sepi. Sepi. Ah. Orang sepi.
Sepi Pak ya. Iya. Sudah naik semua. Jadi yang ada yang masih dicari siapa nih Pak? Anaknya. Sudah kelas 4 SD bilang. Kelas 4 SD ya. Saat ini warga masih berupaya menemukan anak balita korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yang meninggal adiknya cewek itu. Imbas keributan antara jukir dan ojek online atau ojol, petugas Dishub Samarinda Selasa sore mendatangi lokasi kejadian di Jalan Gunung Merbabu, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Jukir menyatakan keributan tersebut bermula saat ojol dimintai uang parkir. Para jukir ini nekat memintai uang parkir karena ojol ini datang bukan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan, namun untuk makan. Bahkan dia datang bersama salah satu rekannya. Dari sinilah keributan antara jukir dan ojol terjadi. Kooperatif, ya kan? Tarik dikeluarkan, langsung jalan. Loh, sekarang Tanpa ada ngomong kalau gitu. secara manusiawi lah, bapak-bapak sakit hati nggak kalau bapak jadi jukir? Masalahnya tim dari kita ini. Sekarang kita maaf, balikan lagi kumpul. kan, bapak-bapak sakit hati nggak secara manusiawi? Nah, Ini posisi dia bukan sedang ambil orderan, Pak ya? bukan. Sedang Memang makan ya. tim kita, Bukan. kita akui salah Ada satu aja itu. terekam Kumpul kamera dia. CCTV ya. Kalau dia makan. Ada Pak, Ada ya. dia makan di dalam. Gitu loh. Kalau dia pun ngambil orderan, ngapain dia gonceng dua? Sementara itu, petugas Dishub memastikan juru parkir di lokasi tersebut bukan lagi binaan Dishub. Penghentian binaan ini mulai terjadi setelah kawasan tersebut bebas dari aktivitas parkir. Bisa disampaikan ya dengan peraturan daerahnya kan. Jadi saya perintahkan jukir tidak resmi. Saya tekankan lagi jukir tidak resmi. Kenapa? Jadi kami putus kerjasama dengan di sini ada sekitar bulan Juli 2024. Jadi Juli 2024 itu sudah tidak ada kerjasama karena berhubungan dengan Teras Samarinda. Karena memang di sini ditekankan untuk larangan parkir. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas akan memberlakukan parkir berlangganan di kawasan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Minibus warna gelap ini ringsek setelah ditindis truk bermuatan batu. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan MT Haryono, Balikpapan Utara, Rabu siang. Beruntung kecelakaan ini tidak merenggut korban jiwa. Namun begitu minibus mengalami kerusakan cukup parah. Polisi lalu lintas menyebut kecelakaan ini bermula saat truk itu gagal melintasi jalan menanjak. Di saat bersamaan dari arah belakang meluncur sebuah mobil minibus. Kedua mobil ini pun akhirnya berbenturan hingga menyebabkan minibus rusak cukup parah, sedangkan truknya terguling. Adanya insiden truk nggak kuat nanjak, akhirnya temundur mengenai kendaraan R4 di belakangnya truk tersebut. Apakah ada korban jiwa? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, namun 2 kendaraan R4 material saja Pak. Izin. Untuk evakuasi apa ada kesulitan? Evakuasi alhamdulillah dapat bantuan dari instansi samping, dari Dishub juga dan jajaran tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Dampak dari kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Arusnya kembali lancar setelah kedua mobil itu berhasil dievakuasi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.